Sebuah tim yang sudah absen dari Piala Dunia selama 28 tahun lamanya, tiba-tiba datang, mengobrak-abrik jalannya turnamen, dan baru saja memulangkan raja sepak bola, Brasil, di babak 16 besar. Ya, kita sedang membicarakan sang kuda hitam paling menakutkan saat ini, Norwegia. Tapi di sisi lain, kita punya raksasa yang selalu datang membawa beban ekspektasi super berat bertajuk It's Coming Home. Skuad elit bertabur bintang yang baru saja lolos dari lubang jarum setelah menang dramatis melawan tuan rumah Meksiko. Timnas Inggris. Dua dunia ini akan bertabrakan di Miami. Sang monster, Erling Haaland, yang sedang kesetanan dengan 7 golnya di turnamen ini, akan berhadapan langsung dengan bek-bek Inggris yang notabene adalah musuhnya tiap akhir pekan di Premier League. Pertanyaannya, apakah racikan taktik Thomas Tuchel cukup solid untuk meredam ledakan para Viking dari utara? Atau justru Martin Odegaard dan kawan-kawan yang akan mengubur mimpi Inggris di tanah Amerika? Seperti biasa siapkan kopi kalian, karena kita akan bedah habis-habisan taktik, celah mematikan, dan prediksi skor dari laga perempat final Piala Dunia 2026 yang paling ditunggu, Norwegia versus Inggris. Sekarang mari kita bedah lebih dalam dari sisi taktik. Kita mulai dari sang penantang, Norwegia. Tolong buang jauh-jauh pikiran kalau tim asuhan Ståle Solbakken ini cuma ngandelin taktik, parkir bus lalu tendang bola jauh ke depan buat Haaland. Tidak kawan. Mereka jauh lebih cerdas dari itu. Solbakken menerapkan sistem yang sangat fleksibel. Formasi dasar mereka seringkali terlihat seperti 4-4-2, tapi begitu mereka kehilangan bola, bentuknya langsung merapat jadi 4-1-4-1. Kunci utama dari permainan Norwegia adalah kedisiplinan jarak antar lini. Mereka biarkan lawan asik umpan-umpanan di tengah, tapi begitu bola masuk area pertahanan mereka, ruang itu langsung ditutup rapat-rapat. Lalu, bagaimana cara mereka membunuh lawannya? Jawabannya ada pada transisi positif. Begitu mereka merebut bola, serangan baliknya secepat kilat. Dan otak dari semua skema ini tentu saja sang kapten, Martin Odegaard. Odegaard dikasih kebebasan mutlak di lini tengah. Dia bebas turun menjemput bola, mencari ruang kosong, dan melepaskan umpan-umpan membelah lautan yang memanjakan Haaland. Jangan lupakan juga kecepatan para pemain sayap mereka, seperti Antonio Nusa dan Andreas Gelderup. Sayap-sayap ini punya insting menusuk ke dalam yang bikin bek sayap lawan mikir 2 kali, kalau mau maju membantu serangan. Keuntungan terbesar Norwegia di laga ini adalah fakta bahwa hampir separuh skuad mereka bermain di Liga Inggris. Mereka hafal betul celahnya John Stones, sampai gaya mainnya Declan Rice. Ini keunggulan psikologis yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Kalau kita bicara soal Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel, kita sedang membicarakan sebuah tim yang punya segudang opsi, tapi ironisnya, kadang opsi yang terlalu banyak itu malah bikin pusing pelatihnya sendiri. Secara materi pemain, Inggris ini kurang apa coba? Dari posisi penjaga gawang sampai striker ujung tombak, semuanya diisi oleh pemain berlabel bintang 5 dengan harga pasar yang fantastis. Tapi kita semua tahu, sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan pamer statistik di atas kertas. Di pertandingan melawan Norwegia ini, kemungkinan besar Tuchel akan menghadapi dilema taktis. Apakah dia akan tetap mempertahankan pakem 4-2-3-1 yang selama ini jadi andalan, atau justru beralih sedikit pragmatis ke 3-4-2-1? Opsi 3 bek ini sangat mungkin dipakai demi memberikan proteksi ekstra di lini belakang. Tujuannya cuma satu, meredam monster Haaland. Mari kita bedah cara menyerang mereka. Inggris punya senjata mematikan lewat kreativitas sayap dan pergerakan lini kedua. Harry Kane tidak akan bermain statis di depan. Tugas utama Kane nanti bukan cuma nunggu bola di kotak penalti, tapi dia akan sering turun ke area tengah, menjemput bola, dan menarik bek tengah Norwegia keluar dari posisinya. Saat bek Norwegia terpancing maju mengikuti Kane, disitulah ruang kosong tercipta. Dan siapa yang akan mengeksploitasi ruang itu? Ya, pemain-pemain super cepat seperti Jude Bellingham yang rajin melakukan late run ke kotak penalti, atau tusukan-tusukan tajam dari Bukayo Saka dan Gordon dari sisi sayap. Namun, ada satu celah atau kelemahan Inggris yang sangat kentara saat mereka bersusah payah melawan Meksiko di babak 16 besar kemarin. Kelemahan itu ada pada transisi negatif, atau saat mereka harus kembali bertahan setelah kehilangan bola. Ketika para bek sayap seperti Nico O'Reilly dan John Stones overlap jauh ke depan membantu serangan,
dua gelandang bertahan mereka seringkali terlambat menutup ruang kosong yang ditinggalkan di sisi lapangan. Nah, celah ini adalah makanan empuk buat Norwegia. Kalau ruang-ruang di sisi sayap pertahanan Inggris ini diekspos lagi, Martin Odegaard akan dengan sangat senang hati mengirimkan umpan-umpan trupas mematikan ke arah lari Haaland. Oleh karena itu, kunci kemenangan Inggris nanti akan sangat bergantung pada performa duo gelandang jangkar mereka, terutama Declan Riche yang akan berduet dengan Elliot Anderson. Mereka berdua harus bisa memonopoli penguasaan bola di tengah. Inggris wajib memegang kendali ball possession selama mungkin, memutar bola dari kiri ke kanan dengan sabar. Kenapa harus begitu? Logikanya sederhana, cara paling aman dan paling masuk akal untuk bertahan dari keganasan Haaland adalah dengan memastikan tim Norwegia tidak punya bola sama sekali. Di sepertiga akhir pertahanan lawan, Saka dan Gordon juga dituntut untuk jauh lebih kreatif. Mereka tidak bisa cuma mengandalkan umpan silang atau crossing lambung ke jantung pertahanan. Ingat, bek Norwegia itu fisiknya raksasa. Mereka jago banget kalau disuruh duel udara. Kalau Inggris ngotot main bola atas, itu sama saja ngasih bola gratis buat dibuang oleh barisan pertahanan Norwegia. Inggris butuh permainan kombinasi 1-2 sentuhan yang cepat, umpan-umpan pendek merayap tanah, dan pergerakan tanpa bola yang rapat di depan kotak penalti untuk membongkar pertahanan blok rendah milik Ståle Solbakken. Nah, pertandingan seketat ini biasanya tidak hanya ditentukan oleh skema pelatih di pinggir lapangan, tapi seringkali diputuskan oleh momen-momen brilian dari duel individu para pemainnya. Kalau kita zoom in lebih dekat ke lapangan, pasti ada pertarungan atau key battles epic yang wajib banget kita pelototin dari menit awal sampai peluit panjang berbunyi. Duel epic ada di jantung lini tengah, Martin Odegaard melawan Declan Riche. Ini adalah pertarungan dua jenderal Arsenal yang harus saling jigal demi negara masing-masing. Riche punya tugas kotor yang sangat spesifik dan sangat krusial di laga ini. Hancurkan ritme permainan Odegaard. Kalau sang kapten Norwegia ini dibiarkan leluasa, dikasih waktu santai 2 atau 3 detik saja untuk mengangkat kepala, melihat situasi, dan memindai celah, maka kelar sudah pertahanan Inggris. Declan Riche harus rela menjadi bayangan Odegaard kemanapun dia pergi. Nempel ketat, tutup jalur umpannya, dan sesekali harus berani main sedikit agresif atau tactical foul kalau perlu, demi memastikan suplai bola vertikal ke arah Haaland terputus total sejak dari lini tengah. Lalu duel yang gak kalah penting. Harry Kane melawan duet bek tengah Norwegia, Kristoffer Ajer. Seperti yang saya bahas di awal, Kane akan sering memancing mereka keluar. Pertanyaannya, seberapa disiplin bek Norwegia ini menahan godaan untuk tidak keluar dari sarangnya? Kalau mereka terpancing mengikuti Kane sampai ke tengah lapangan, formasi pertahanan Norwegia akan bolong, dan itu adalah undangan terbuka buat sayap-sayap Inggris untuk masuk dan mencetak gol. Menurut prediksi saya, jalannya pertandingan ini bakal sangat alot, penuh perhitungan layaknya permainan catur, dan super ketat. Peluang untuk berakhir imbang 1-1 atau 2-2 di waktu normal sangatlah terbuka lebar. Sama sekali bukan hal yang mengejutkan kalau penentuan tiket semifinal ini harus dilanjutkan sampai babak extra time atau bahkan drama adu penalti. Tapi, kalau saya harus memilih satu tim yang pada akhirnya lolos dalam drama 90 menit atau 120 menit, saya rasa kualitas individu dan kedalaman bangku cadangan Inggris akan menjadi penentu. Mereka punya kapasitas untuk mengunci kemenangan dramatis, mungkin dengan skor tipis 2-1 atau 1-0. Nah, itu dia analisa mendalam dan bedah taktik untuk laga super panas perempat final antara Norwegia dan Inggris di Piala Dunia 2026 yang akan segera bergulir ini. Tapi tunggu dulu, itu kan baru dari sudut pandang dan hitung-hitungan saya. Sepak bola itu bundar, apapun bisa terjadi di atas lapangan hijau. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Gas langsung komen di kolom komentar sekarang. Kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.